sebenarnya ada kerjasama Zada familiar gak sama orang-orang di belakang kamera? Enggak, maksud lu Basnas itu cukup betul. ada program Basnas Tanggap Bencana dan kita sering kolaborasi dengan organisasinya Zada. Iya, benar-benar. Sering ketemu kan sama mereka? Oh, sering sekali. Itu Walid 2. Walid 3. Ya, ini Walid 3. Oh, kirain sebelah Walid. Emang pikirnya Walid semua. Walid semua ya. XYZ setelah Walid baru. Jadi yang mau korban langsung aja kemana sih Kak? Di kantor. Ke kantor, habis itu di kantor kita ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Umpamanya males di kantor, ada kantor digital juga. Kalau ada 3 kata, aku tuh milihnya ilmu uang. Jadi kenapa harus ilmu uang? Jadi pertama kalau kita keluar, karena kita nggak finish misalnya ngopi di SMP, SMK lah, SMK kuliah ngopi, tapi kita nggak dapat uang, ya dong, ngopi kita ngeluarin uang. Tapi di situ kita tahu nggak bahwasannya ada ilmunya. Misal kayak gini lah kita, ada kan ilmunya, entah itu mungkin cuma ada ranger gitu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Z-Talk, media informasi dan kreasi. Kayaknya kembali. Oh, benar. Dan saat ini aku bersama Zada. Halo, ya. Selamat pagi, ini siang Zada. Jadi semalam pas aku dapat info dari Taufik gitu ya. Wah, yang datang Zada. Sengaja aku gak apa-apain tulis udara kayak Walid. Oh. kan bisa, nanti ini bisa jadi parodi. Oke. Walid nggak Dewi boleh. Enggak Walid, enggak Dewi ya. Tapi di filmnya Dewi itu mau sama Walid ya? Mau. Oh mau, kok kamu enggak? Soalnya kamu bukan Dewi. Soalnya bukan Dewi, betul kan? Jadi selamat datang di podcast kita. Dadah. Aku pengen masuk pertama itu dari panggung. Ketertarikan Zada di panggung. Gimana cerita awal mulanya? Oke, boleh. Sebelumnya kenalin dulu ya anak-anak saya kalau udah kenal. Aku kenalnya lama. Berarti udah. Untuk yang lainnya begitu ya. Iya. Kenalin aku Ibtisam Zada yang akrab disapa Zada, dan aku asalnya dari Sampang Madura. Nih aku ya asli banget ya. Ya, totok. Kita totok. Belum. Kalau kan mau sampah bisa. Gimana? Kenapa sampah? Kalau suaminya sampah, terus dari sampah totok. Kalau enggak, belum gitu ya. Kita totok. Belum totok. Oke. Kurang lebih 20 kita. 20 kita. Oke. Siap. Nah, jadi aku dari Sampang Madura tadinya, dan alhamdulillah untuk saat ini berusia 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun jalan, di tahun depan 23 tahun. Iya, tahun ini masih 22 tahun, masih muda. Seumuran. Seumuran. Aku agak percaya sih. Kok bisa kamu nggak percaya? Karena Pertama, kok bisa gitu? karena tadinya kan lebih ini ya, sepuh ya daripada Dewi gitu kan. Di filmnya sih tapi. Di filmnya, di kenyataan bisa jadi kita seumuran. Iya sih, bisa jadi. Yakin? Nggak mau seumuran? Janganlah ya. Oke, baik. Jadi aku 22 tahun sebenarnya teman-teman sekalian. Tahun depan insya Allah 23 tahun jika masih diberikan usia. Amin. Dan tadi ditanya awal, sebelum ditanya awal nih, aku anak kedua dari 3 bersaudara. Anak perempuan kedua, kepek ya. Sandwich generation. Kamu sih loh. Jadi kan sandwich generation. Yes, oke. Nah, jadi untuk pertanyaan di panggung tadi itu ya, alhamdulillah aku dimulai dari entertain Master of Ceremony awalnya. Oh, MC. Iya, MC. Jadi aku awal berkecimpung di dunia entertain itu di MC. Jam pertama. Jadi, lanjutnya gimana? nah itu dia, dari masa SD, SMP, mungkin masih belajar ya MC-nya ya, acara-acara ya seputar sekolah aja.
gitu awalnya. Lalu berjalan hingga ke dunia kuliah gitu, terus mengembangkan itu meskipun jurusan aku sebenarnya bukan di entertainment. Oh, dianggap bukan di komunikasi Iya, gitu ya. banget, bukan Sama. di situ. Iya. Iya, makanya kan Zada biasa orkester ya. Iya, iya, iya. Kayaknya lebih cenderung Zada di sini. Kita Oke. balik aja. Jadi Ya. itu sih. Kita balik aja sekarang. Eh, boleh. Oke. Ayo, gimana orkester yang lebih pengalaman dari Aduh. SD, SMP? Jadi di sini aku MC tadinya ya Pak ya, dan alhamdulillah mungkin karena sudah di speaker tadinya dari MC, moderator gitu sih, dan alhamdulillah aku juga suka di panggung seni gitu, di teater. Oh, Nah itu sering manggung teater. aku menggeluti teater itu pertama kali di SMK gitu. Itu pernah juara 2 monolog FLS 2M Jawa Timur. Wow. 2020. Oh, keren banget sih. Oh, Masya Allah. Aku gak pernah loh sampai juara. Oh, yang gitu deh. Iya, Maksudnya juri, monolog tapi ya, aku kan? pernah jadi juri Jawa Timur. Oh, Tuh, sombong aja. oke. Ini generasi apa sih? Generasi apa sih? Aku milenial tapi bungsu. Oh, milenial tapi bungsu. Ada ya? Ada. Jadi kan aku batas milenial itu kan 96. 96 Iya. milenial bungsu. Oh iya iya benar-benar. Boleh kan? Boleh kan kayak gitu? Boleh. Aku ngaku Gen Z itu kayak banyak yang terima. Ini nggak fokus sama Kamu gak terima banget. Kamu gak terima banget. Iya, agak shock gitu sih. Aku sama Gen Z. Dekat aja kan. Dekat. Cuma agak heran aja sih tentang menerima itu. Gitu. Banyak Gen Z yang menerima. Kecuali tidak ada kayak. Iya. Kalau pas aku pikir ternyata Zada itu Z-nya Gen Z palingnya. Yes. Jadi kecil banget nih, gitu kan? Z banget nih. Oh, iya. Yes. Inspirasi banget ini. Z-nya Zada ini dia. Nah itu Kak Habib ya. Nah jadi dari MC itu dari panggung ke panggung alhamdulillahnya begitu ya, tetap menggeluti di teater seni karena memang saking sukanya sampai dulu pernah ada satu mimpi yang mungkin sering diketawain sama orang. Aku tuh pengen banget jadi artis, bener, pengen banget jadi artis meskipun hanya pemain artis Indosiar atau FTV. Meskipun di situ, Iya. udah pernah. Belum. Bagi masih belum tercapai Iya, cita-citanya. masih ditertawakan, belum menertawakan. Nah itu dia. Jadi alhamdulillah secara harfiah aku dari panggung ke panggung itu sebenarnya mengajari aku gitu ya, bukan hanya yang di atas sekarang, tapi gimana sekarang bisa mendengarkan suara masyarakat, jadi bisa banget berkecimpung di dunia sosial. Tapi BTW tentang sinetron tadi aku kok kepikiran jadi pengen, iya. tapi di sinetron Azab. Oh, kok pribadi gitu ya? Di sinetron Azab Iya. bisa saja protagonis kan Oh bisa. iya bisa. Tapi aku kayaknya protagonis. So baik banget Iya, ya. sebaik banget sih. Padahal kalau muka antagonis. Tapi bisa baca aja. Itu sih. Tapi gini, mulai dari panggung Zada suka banyak kesenian, mungkin itu yang pemantiknya Zada jadi tertarik dengan isu-isu sosial. Betul sekali. Itu dia. Awalnya ketertarikan ke isu sosial itu dari panggung apa? Dari panggung podcaster malah. Itu podcast kan? Iya, jadi aku pertama kali terjun itu di forum pengurangan risiko bencana. Itu dia. Oh. Jadi aku masuk awalnya memang benar-benar nggak tahu apa sih FPRB ini, FPRB ya singkatannya. Iya, iya. Nah, masuk di situ benar-benar yang cuma jadi podcaster aja pada saat itu. Ya pelajari aja teorinya seperti apa. Lalu mungkin podcaster sebelumnya aku juga kenalan gitu. Gimana sih Kak ini caranya gitu ya. Kita bahasnya isu sosial kebencanaan lagi ya. Awalnya aku belum pernah terjun di kebencanaan. Jadi gini apa namanya ketika bahas isu sosial gitu ya, yang memantik Zada buat melanjutkan itu gimana? Jadi kan Oke. menurutku harus ada yang hal Iya, yang iya. menyentuh gitu Betul, ya. betul sekali. Oke, bagus sih itu. Asik. Makasih Zada ya. Potong tangan. Jadi awalnya itu memang kenapa sih kok bisa ada di posisi sekarang gitu ya? Jadi pemantik awalnya melihat seorang generasi ataupun peran-peran pemuda di kebencanaan itu ternyata sangat jarang sekali. Ya, pada saat itu jarang sekali dan mikirnya kayaknya yang kerja ataupun menjadi relawan seperti ini nih bisa dihitung deh seperti itu, entah dari sekolah begitu ya, mungkin di rekrutnya, entah mungkin juga perlu ajakan. Nah ini alhamdulillah belum ada ajakan, saya sudah masuk di dunia itu.
Nah, taunya ternyata kalau kita sudah bisa melihat keresahan ya, mendengarkan keresahan, ternyata ini loh bermanfaatnya. Meskipun mungkin di awal saya masih di podcaster, jadi hanya edukasi saja, edukasi sosial. Tapi itu jadi pemantik yang akhirnya banyak ketemu dengan pelaku-pelaku sosial. Betul sekali. Terus yang paling mengenang gitu, maksudnya ketika pernah terjun ke lapangan gitu. Ke lapangan? Ya. Di daerah Sampang. Daerah Sampang Pas nanganin bencana apa itu? Banjir. Kita emang ya ini ya. Apa namanya? Nggak kaget ya bahasa banjir. Nggak kaget sampai ada singlenya. Jadi umpamanya apa namanya? Itu setiap tahun mereka bikin single, 10 tahun itu bisa jadi album. Yes. Dan bukan hanya single Mas Kapit, slogannya begitu kan ya? Slogan itu, Sampang banjir boleh. Bahari sih katanya. Bahari banjir setiap hari. Setiap hari. Tapi alhamdulillah sekarang enggak kan ya? Setiap minggu. Udah ini sih lebih baik ya karena sudah banyak sekali perubahan mulai dari mungkin gitu ya perubahan dari bangunan gitu kan ya, lalu arus dari air tersebut itu nanti kemana, jadi nggak bingung lagi tuh air, nggak seperti dulu. Iya, kalau dulu kayak air itu nggak punya arah gitu ya. Betul banget. Semacam nggak punya arah? Semacam siapa? Nggak dapat passion. Oh. Akhirnya mau kemana ya? Udah banjir lagi. Modelannya kayak gitu paling banjir itu. Nggak punya passion. Sekarang kan udah mendingan passionnya jelas. Makanya banjirnya kurang. Iya. Semoga. Amin. Itu aja dulu. Diaminin. Pertanyaanku yang cukup meresahkan itu gini. Zada kan awalnya dari jurusan apa? Aku farmasi. Farmasi gimana ya? Farmasi itu tentang obat-obatan. Kalau obat sakit hati ada? Oh, ada. Ada apa? Sebenarnya kalau obat sakit hati itu bukan karena kita minum obatnya, melainkan kita cari yang lain. Iya. Nah, gitu ya caranya. Jadi alhamdulillahnya obat itu tidak harus yang kimia, tapi non farmakologi, non kimia misalnya. Nah, farmakologi itu kan obat yang masuk dalam organ. Nah, dari organ ini nih nanti keluarnya ini ekspresinya kemana. Nah, kalau obat non farmakologi itu lebih ke edukasi. Nah, ini dia obat non farmakologi. Jadi cari yang lain. Iya, sama-sama. Udah terobati. Jadi aku bakalan buka lagi nih. Aneh. Walid. Walid, Dewi boleh? Agak ini berarti ini boleh ya. Dijawab banget ya. Aduh. Oke, itu sih. Fenomena itu emang kayak gede banget ya. Iya. Fenomena Walid itu. Iya, benar banget. Aku herannya kenapa dari apotik di situ Zada terjun ke dunia komunikasi, dunia sosial. Gimana? Transisinya dan ini juga ya. Oke. Jadi kalau diawali dengan pertama memang sekolah kesehatan itu diawali dari masa SMK. Itu masa SMK yang didukung penuh oleh orang tua saya. Jadi itu awal mula. Nah, jadi didukung ke jurusan kesehatan. Awalnya mungkin berat ya, karena memang dari lubuk hati yang terdalam aku pengennya jadi presenter nih seperti itu. Aku pengennya jadi public speaking begitu kan ya. Dan mungkin setelahnya aku langsung benar-benar yang kayaknya bisa deh seperti itu, bisa untuk mewujudkan apa yang diinginkan orang tua. Meskipun berat rasanya ya, berat banget, bukan pilihan sendiri awalnya seperti itu. Masuk di dunia kesehatan, mungkin to the point-nya aku lulus dan tahu bagaimana susahnya farmasi. Mungkin kalau dibilang susah banget enggak, karena kembali pada kemauan sendiri ya. Gitu. Selama di kesehatan, Zada banyak sehatnya. Ini agak deep ya pertanyaannya, agak gitu. Alhamdulillah sih ya. Banyak sehatnya. 50-50 masih sama aja gitu ya. Masih sama aja. Mending gak masuk kesehatan. Sekarang alhamdulillah lebih banyak sehatnya. Alhamdulillah. Tips sehat Zada. Oke, tips sehat. Nah, ini. Nanti aku akan masuk ke tips sehat finansial. Oh iya. Maksud banget sih ya. Ujungnya loh. Main gamingku keren banget itu. Oke. Ini memang udah nasional kan?
tahu. Cuma nggak apa-apa kok, memang harus diawali dari kecamatan. Tips sehat ya, sebenarnya sehat itu kembali pada kita. Pernah nggak sih dengar slogan sebenarnya hidup itu ngikutin arus air yang mengalir, jadi seperti itu gitu. Kok aku jadi kayak keinget magic lagi? Enggak ya? Enggak. Jadi slogan yang mungkin umum sebenarnya kan kalau dilogikakan dalam kesehatan, oh berarti kita sehatnya ngalir aja. Enggak. Jadi semisal kita di arung jeram begitu ya, ketika kita ngikutin arus air, apa memang di depan ada batu kita ngikut aja kepentok udah selesai gitu kan ya? Ada air terjun di depan, ada badai, ada ombak kita ngikut aja. Enggak. Jadi tetap yang mengendalikan diri kita sendiri. Jadi sehat itu lebih ke pengendalian dan preventif atau pencegahan. Udah ini sehat masalah tubuh, sehat finansial. Kita masuk ke zakat. Oke, ini yang ditunggu. Segmen kedua. Sehat finansial melalui zakat. Zana, sejauh ini sudah kalau tentang zakat itu udah membayarkan zakat apa? Aku sebenarnya kalau zakat itu lebih inget ke ini sih, kerja ya. Kerja dan lebih ke mikirnya gini Kak, aku kan capek kerja nih mungkin ya, capek kerja lebih siang sore malam. Sebenarnya bukan hanya zakat yang aku pikirin, lebih ke nafkah. Oke. Karena gue bisa aja sih. Jangankan zakat, aku pun juga mikirin nafkah buat diri sendiri. Oke. Ya, beu. Kok ada yang nulis mau dinafkahin? Pertanyaan pertama udah ditolak. Wadid nak Dewi boleh? Jijik loh. Seenggak itu ya wajarnya ya. Itu. Oke. Itu dia sih. Nah, jadi kalau dibilang zakat ya kembali ke zakat tadinya, ya mungkin dari semenjak dini pun sudah tahu karena dari orang tua juga yang intinya seperti itu. Mungkin yang sering kita ketahui ya zakat itu biasanya kalau aku dengarnya biasanya di bulan puasa. Oh, yang zakat fitrah Ya, ya. itu yang pasti paling umum yang aku sering dengar. Itu. Bukan cuma sering dilakukan juga itu. Ini harus dilakukan itu dia. Kalau zakat yang lain belum. Belum. Ya sama dengan zakat. Iya. Sebenarnya aku harus tanya balik sih untuk itu. Iya, tanya aja. Nanti buka-bukaan duitnya berapa gitu. Yang pasti gajiku gitu ya, itu masih belum mencapai ke nisabnya zakat mal. Itu belum. Ya, berarti di bawah 7 lah. Bisa saja 6. Misalnya 6,9, kan di bawah 7. Di bawah 7. Di bawah 7 kan Di bawah berapa gitu kan kalau kita berpatokan sama nisab. Iya. Cuma umpamanya di infak, nah di infak itu kan apa namanya kayak kerelaan gitu, sedekah gitu, itu kan ada sifat rasa sosial terhadap sesama. Umpamanya zakat kan ada aturannya. Iya. Kalau Zada apa namanya kan di tempat kerjanya Zada, apa di kerja wali itu kan ada apa namanya cuy? Hah? Oh, tak apa. Yang Kota itu, kota amal itu. itu pengumpul retail. Pengumpul retail. Zada sempat ini enggak lihat antusiasmenya orang-orang ketika transaksi gitu? Iya. Antusiasmenya sangat tinggi ya, apabila kalau di Sampang Madura khususnya, karena memang kebetulan di Sampang Madura seperti itu. Nah, itu kenapa demikian? Sebenarnya salah satu strateginya itu tempat juga maksudnya. Jadi strateginya di dekat kasir biasanya kalau seperti itu. Itu sih, dan nggak menutup kemungkinan gitu ya, nggak harus di tempat itu. Sesuai dengan gimana hati kita mau berzakat atau bersedekah lebih tepat. Sebenarnya menarik di Sampang. Iya. Jadi umpamanya kita lihat data tingkat penyerapan info ini tinggi. Iya. Kalau zakat berarti kan ada patokan dengan penghasilan per bulan. Di infaknya tinggi. Itu kan. Jadi kan umpamanya di apotek meskipun mereka itu Sakit lah ya. mereka tetap ini lebih info. Jadi aku ya nyangkanya di situ di sampah. Sebenarnya pernah ngerasain gak sih kok sampah yang notabene-nya miskin, kita masuk data miskin, habis itu apalagi umpamanya penyerapan zakat
malernya itu kurang ininya gede gitu. Karena memang menurut aku juga ya Kak ya, di patokan mau miskin mau enggak, mungkin memang rasa empatinya orang Sampang khususnya gitu ya, lebih tinggi rasanya daripada ya udah ini setengah kekayaanku ya bukan hanya untuk aku tapi untuk orang lain. Mungkin itu salah satu. Iya, aku pengen balik lagi kayak orang-orang yang tanggap bencana gitu, sepengalamannya Zada seperti apa antusiasnya mereka terhadap ketika melihat bencana banjir, gitu kan. Bencana di Sampang itu kan yang paling gede pertama banjir, habis itu kekeringan. Nah, itu gimana sikap-sikap orang untuk mencoba menanggulangi risiko bencananya itu gimana? Nah, diawali dengan biasanya informasi dini kayak gitu ya. Ini loh banjirnya akan sedalam ini bla 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 bla. Karena kan orang sudah tahu ya, karena udah terbiasa juga banjir itu ada patokannya. Oh ternyata siaga 1, siaga 2 dan lainnya. Siaga itu membuktikan bahwasannya kedalaman, lebih tepatnya kedalamannya sekian, nanti yang terdampak apa saja atau tempat di mana saja, kelurahan A, B, C gitu kan ya. Lalu antusiasnya mereka dimulai dari pelopornya Forum Pengurangan Risiko Bencana di bawah naungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah begitu ya. Jadi di BPBD Sampang tepatnya. Nah, itu akan ngasih informasi kan di awal seperti itu. Lalu ketika informasi itu diterima, pasti akan di-share dulu ya pada anggota FPRD. Ini loh. Nah, tidak menutup kemungkinan anggota BPBD juga, gitu ya, karyawan lebih tepatnya. Kita sebenarnya ada kerjasama, familiar gak sama orang-orang gitu lah kan kamera. Enggak, maksudku Basnas itu cukup betul. ada program Basnas tanggap bencana dan kita sering kolaborasi dengan organisasinya Zada. Ya, benar-benar. Sering ketemu kan sama mereka? Oh, sering sekali. Itu Walid 2. Walid 3. Nah, ini Walid 3. Oh, kirain sekian Walid tadi. Emang jujurnya Walid semua. Walid semua ya. SWZ setelah Walid baru bisa aja Walid satu ini. Itu sih Kak. Jadi kalau di awal itu ketika sudah diinformasikan keseluruhan begitu ya, betapa antusias dan kepeduliannya. Nah itu dia dimulai dari FPRB. Nah, sebagai pelopor dulu Forum Pengurangan Risiko Bencana, mereka sudah akan membuat DU itu dapur umum. Oke. Jadi masak bareng di situ. Jadi tanpa kita nunggulah gitu bantuan dari atas misalnya. Ya, jadi mengandalkan sumber daya yang ada supaya mereka yang terdampak bencana bisa segera segera ditolong, dibantu. Pak, aku bingung bahasanya kan. Ya, itu dia. Makanya aku perlu ajakin di sini. Oke, siap. Public speaking-nya. Sekalian promosi ya. Boleh. Jangan public speaking. Aku pengen belajar ini speak-nya doang. Speak-nya aja ya. Speak-nya nggak usah. Oke. Nah, oke. Jadi kalau dibilang Assalamualaikum. Waalaikumsalam semuanya yang ada di live. Oh iya, karena kita sekarang live juga ya. Emang serendam ini teman-teman. Istilah nggak hancur sih tulisannya. Iya, tulisannya jelek banget. Aku rekam aja biar kita masukin. Iya, jadi kebetulan sekarang kita selain di off air nantinya ditayangkan ke YouTube ya, Kak Habib ya, kita juga live di akun TikToknya Basnas. Di akun TikToknya Basnas. Oke, terima kasih udah semoga aja ada yang ngasih mawar. Kalau bisa paus sih, Kak. Mawar itu emang berapa kalau paus? Kalau nggak salah sih ratusan ribu ya. Itu Franciscus bukan? Oh, aduh aku kayak takut gitu sih kalau kemana-mana. Tapi di sana susah kan? Nah, ini dia sih. Ya itu tugas editor. Iya. Nah, jadi kadang ya gini umpamanya podcasternya latar belakangnya komedi gitu, ada paham sendiri lah. Iya, ada patah sedikit lah itu masuk harus lucu. Harus kayaknya kan kita ketemu itu gara-gara komedi juga. Iya, memang iya ya teman-teman sekalian, gara-gara komedi. Iya, jadi ketika sudah kembali pada dapur umum gitu ya, sudah dipetakan gitu ya, sudah dipetakan, oh ini dapur umumnya begitu. Jadi kembali ke sumber daya yang ada dulu. Tapi
pasti ada bantuan langsung dari BPBD, itu sudah pasti Kak ya. Dan kita bukan karena nggak mau butuh bantuan, enggak lah, kita benar-benar yang selalu welcome begitu ya. Karena jangankan hal kecilnya, ketika di DEN itu kan ada yang kerja ya, entah masak nasinya, entah dan lain-lain. Itu untuk masak nasi dan lainnya kan kita kan kadang butuh pengen nyemil deh dan lain-lain. Itu diinformasikan di grup PRB yang ada cemilan di rumah boleh dibawa. Itu saking sesederhananya itu. Jadi relawan itu nggak perlu yang harus kita beli, nggak perlu harus yang kita dapatnya dari mana. Intinya itu nyaman, bareng-bareng, kebersamaan, sederhana sudah cukup. Zada di dapur umum ikut bantu masak. Kebetulan aku nggak masuk ke dapur umum. Oh iya. Maksudnya di mana Zada? Karena kebetulan aku yang terdampak banjir. Iya. Jadi aku di dapur rumah. Iya. Nunggu orang-orang dari dapur umum. Betul banget. Oke. Ya, kalau dapur umum semua, siapa dong di rumah? Iya benar masyarakat. Jadi Zada ini salah satu yang terdampak gitu ya. Iya. Gimana rasanya kena banjir gitu? Masya Allah, ada alhamdulillahnya ya, ada subhanallahnya juga, gitu. Alhamdulillahnya. Soalnya itu umumnya gede bakalan katanya teman-temanku mindahin barang-barang elektronik ke atas. Yes. Iya yang punya tingkat atau yang punya mungkin ya, entah itu yang dataran tinggi lah, atau pengungsian atau mungkin penempatan barang yang datarannya tinggi. Kalau enggak, nah pernah ada di satu masa di mana di rumahku sendiri itu TV, kasur itu udah kita ikhlaskan. Berarti di banjir itu sebenarnya banyak hikmah ya, belajar ikhlas gitu ya, belajar gitu kan ya. Ya itu semua ada hikmahnya lah ya. Iya sampai ya. Loh, kami semudah itu ngomong berarti gak pernah terdampak. Alhamdulillah aku di daerah yang kekeringan. Iya, sangat over air. Aku kalau banjir enggak, cuma yang di kekeringan. Oh. Jadi setiap tahunnya itu, ya setidaknya desaku masuk di terbilang susah air lah, melarat air gitu. Jadi kita sama-sama korban bencana tahunan. Alhamdulillah ya, masih diberikan ini semua. Ya, alhamdulillah. Tapi aku masih penasaran ya, Zada. Iya. Setelah banjir selesai, berarti tugas kalian yang terdampak banjir itu bersih-bersih lagi gitu. Iya, bersih-bersih pastinya. Ada semacam bersih kerja bakti rutinan setiap tahun. Iya, udah dia bersihin rumah lah ya. Iya. Bersihin rumah. Seluruh malah. Itu kesel banget berarti. Wih, itu capek banget memang. Yang paling diamanin ketika banjir itu. TV, Iya. TV ya kan pasti, kasur ya kan, kasur kalau udah kena air kapan dong keringnya ya, kalau ada panas. Mana air banjir kan bukan air bersih yang sewangi itu kan ya. Sewangi itu dong. Air yang sudah dari sungai. Air yang penuh dengan ledok-ledok. Belet-belet gitu kan. Belet-belet gitu kan. Jadi itu semua. Jadi memang harus kita harus nungguin, cara bersihin banjir itu harus nungguin. Oh, Gitu. Nungguinnya kenapa harus nungguin? Karena kan air yang masih menggenang itu tinggal sedikit. Kalau kita biarin, kita tidur, selesai kita bangun tidur, jadilah apa dong, balet saja. Gitu. Jadi kan orang-orang yang terdampak banjir itu ketika banjir, pas air surut itu ya bersiaga dong. Oh iya. Iya. Yes. Air mau surut waktunya kita bersih gitu ya. Mari gitu ya. Pegang serpot semua ya. Nah langsung kita bersihin, jadi ikutin air terus. Nah kalau kita nggak ngikutin air, jadi kita akan kalah sama air, saya gitu. Benar harus. Iya, effort. Wow. Makanya kita bersyukur yang mungkin tidak terdampak, mungkin bisa membantu yang terdampak. Insya Allah. Oh, ya sebenarnya bukan kode sih ya, tapi tamparan keras sih. Aku pernah itu Iya. orang-orang terdampak banjir di daerah Jalan Bahagia ya, kurang bahagia ketika banjir. Oh iya. Yang segini. Harusnya juga nggak apa-apa ya. Untung aku nggak bisa kena. Kok untung? Ya jadi intinya aku coba gitu kan, penasaran. Ya di situ gara-gara ada yang ngechat, maka tolongin Seko, ayo bantu aku. Cuma ingin minta rezekimu dikit, sampai bilang
Soalnya kayaknya mau beraktivitas itu susah. Ya ada memang di satu fase yang memang berhari-hari tuh ada ya. Ada, tapi memang juga yang mungkin sebentar. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini meskipun banjir gak lama kan ya, sedikit surut karena disedot sekarang kan ya. Kalau pengalamannya Zada itu paling tinggi berapa meter? Kalau aku pernah waktu, karena kan kebetulan aku tinggalnya di ini ya, di Jalan Seruni. Nah itu, terus kontrakannya di Jalan Suhada. Kebetulan Jalan Suhada itu aku dataran tinggi, tapi jalanan yang tengah. Tapi sampai pernah nyampe di rumahku tuh pernah. Dan yang di Seruni itu udah gak kelihatan. Gentengnya gak kelihatan? Oh bukan hanya rumahku sih Kak sebenarnya, banyak sekali yang udah kelihatan. Saking tingginya. 2001 kalau nggak salah. 2001. Pernah diceritain sih sama orang tua. Oh itu pas Zada udah ada belum? Belum. Aku 2003 lahirnya. Emang zatnya Zada lagi. 2003 aku. Banyak kan yang hilang mungkin barang-barang ya berharga gitu ya, saking nggak taunya kalau tingginya sih. Dulu, kalau sekarang kan alhamdulillahnya, nah ini dia kan bantu dengan adanya BPBD iya, FPRB iya, dan Desa. Jadi informasi cepat kita tangkap, betul habis banget. itu apa namanya bisa segera mengungsi yang Yes, benar. Apalagi sekarang adanya media sosial. Nah, tapi agak bahaya juga di media sosial kalau kita gunainnya, bukan hanya gunainnya, nerimanya mentah-mentah. Kadang kan ada orang yang nge-share besok banjir dan lainnya, ternyata video tahun itu. oh Itu kan masih iya. dipercaya sampai sekarang. Makanya informasi terpercaya kalau dari saya sendiri ya di akun BPBD Sampang, kalau enggak FRB Sampang sudah. Atau media penyiaran. Oh iya. Apa namanya, Zada kan juga aktif di sosial media. Ya. Pernah nggak bahas-bahas banjir gitu? Aku nggak pernah kalau bahas-bahas banjir. Gak pengen coba? Aku lebih ke Kayaknya penting Zada, apa namanya? Iya. Banyak yang harus kita tanggulangi menurutku. Ya. Sebenarnya kalau di sosial media akunku personal itu memang nggak pernah bahas. Tapi kalau di akunnya FPRB, BPBD aku selalu bahas dan alhamdulillahnya di sana juga ada Bagian podcast. dari kan Betul. Jadi edukasi setiap BPBD ya, kepala BPBD sampai pernah BPBD Jawa Timur pun itu kita datangi seperti itu. siapa namanya? Zada udah berapa tahun di podcasternya BPD? FPRB Sampang ya. Kurang lebih aku sudah 4 tahun jalan sekarang. 4 tahun. Iya. Itu umpamanya pas podcast gitu banyak keluhan nggak sih? Keluhan iya, tapi nah keluhan mereka ada program gitu, jadi nggak yang keluhan aja tapi ada program. Beda kayak podcastnya Mas kan? Mereka apa tuh? Aku malah yang begini. Mana nih? Gak kenapa? Oh iya, tiba-tiba ada suara kamu salting. Salting kok bisa ya? Umpamanya di Basnas itu kan kadang susahnya ketika pengumpulan itu nanti dikasih backsound sedikit pengumpulan habis itu ketika ketemu dengan orang-orang disabilitas. Oh iya. Sama di Ya, banyak keluhan juga. Banyak. Tiba-tiba sedih sekali gitu ya. Dan sedih dong. tiba-tiba sedih. Aduh. Tapi aku sangat kagum ketertarikannya Zada terhadap isu-isu sosial. Kalau dari keluarga itu memantik nggak, melakukan memantik Zada agar tertarik terhadap isu-isu sosial? Kalau kedua orang tua aku tipe yang nge-push maupun support aku apapun. Oh, seperti sesuai passion. Ya, sesuai passion dan nggak ganggu ya kewajiban pasti ya, nggak ganggu kewajiban dan bisa manage sendiri tanggung jawabnya. Terus, jadi ngelepas banget segala macam. Ada nggak Zada ketika ada yang berterima kasih ke Zada gitu gara-gara apa yang Zada sampaikan? Berterima kasih. Iya, kira-kira ada ya. Agar di ruang lingkup isu sosial atau mungkin Zada kan cukup lama nih di public speaking, Iya. jadi apa namanya anchor, terus Iya, podcaster, iya. dan di misi seminar Iya. juga gitu. Pernah nggak? Makasih Mbak ya gara-gara sampean ya. Oh iya. Ya alhamdulillah ya, mungkin karena kembali lagi bukan karena
Jadi gini, lebih tepatnya kan aku juga sama-sama belajar ya, jadi nggak ada yang paling tahu di situ. Jadi aku masih sekarang pun tetap harus belajar. Nah, jadi ada yang mungkin say thank you juga ataupun berterima kasih, tapi aku balik gitu ya. Mungkin berterima kasihnya bukan hanya sama aku, tapi dorongan dari orang tua kamu dan kamu sendiri ada kemauan. Itu seperti itu sih. Jadi aku balik untuk terima kasihnya pada diri sendiri. Sampai saat ini masih bisa bertahan. Asik. Susah ya bertahan untuk hidup saja gitu. Karena kan orang mikirnya kok secapek ini sih hidup kan ya. Kok seruat ini sih dapatnya apa di dunia lo ini. Dan kesibukannya Zada ini banyak. Alhamdulillah. Banyak banget. Oh, sampai banget gitu ya. Ya, bangetnya NG IT gitu. Oh. Banget. Ada S-nya lagi, banget. Banget. Aduh, kopla. Ini berbeda sama. Ini belum mulai kan? Hah? Belum mulai kan? Mulai. Oh, sudah. Oke. Satu belum. Sudah. Umpamanya belum kameramennya, itu bakalan aku buka lagi. Mumpung depan ini ada hari-hari Idul Adha. Betul sekali. Ini sesuai sama apa di depan kita? Apa ini? Kita baca dulu. Kurban berkah Basna. Iya, ini dia. Kita balik dulu. Oke. Cahaya bagi Mudovi dan Mustafa. Jadi yang mau kurban langsung aja kemana sih Kak? Di kantor. Ke kantor, habis itu di kantor kita ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Bener banget. Umpamanya males di kantor, ada kantor digital juga. Apa? Kantor digital kapsampang.basnas.go.id gitu ya. Aduh, kalau sekarang sih apa ya zamannya udah ada ya Kak Habib ya. Aku keluar rumah di jalan ada banner besar tuh. Jadi udah ada pemberitahuan kalau kita kurban lebih mudahnya seperti apa gitu. Karena apalagi sekarang akun sosial media IG-nya Basnas aktif banget ya. Dia tinggal diklik aja, sudah tahu dong informasi Ya. seperti apa. Wali yang Oh, yang nyuruh itu wali. Selama ada wali bisa ada. semua beres. Yes. Dewi aja sama wali. Aku mau bilang beres lagi. Kayaknya tema kita itu deh. Ya sekarang itu temanya memang wali dan wali. Pokoknya lagi kental banget wali itu. Bahkan di Basnas itu ada ketua wali, Iya. wakil wali satu, bayangin. Iya. Iya sih. Aduh, kayak gitu kan. Aku kebetulan yang wakil wali satu. Wah. Ada wakil wali dua, bayangin wali semua. Ya, insya Allah walidnya ke jalan yang benar ya. Amin. Setidaknya dalam konteks amil dan dakwah. Iya. Itu sih Kak Habib ya. Jadi seru banget. Kembali ke apa ya tadi aku mau ngomong apa gitu pertanyaannya. Ayo. Kan? Iya. Ada di kurban soalnya barusan itu. Iya, ada di kurban. Ya mungkin itulah ya kurang lebih. Belum. Aku masih nunggu wakawali juga, masih belum. Belum ternyata. Oke, lanjut. Tapi aku pengen dengar kalimatnya Zada buat teman-teman untuk tertarik dalam dunia sosial, Oke. bisa melalui apapun gitu. Iya. Kalau Zada mungkin berangkatnya dari panggung, Iya. kemudian Zada suka ke isu-isu sosial. Mungkin ada kalimat-kalimat untuk Oke. dari Jadi kalau saya sendiri ya untuk bisa memberikan suatu mungkin masukan begitu ya bagi teman-teman sekalian, bahwasannya kalau untuk terjun langsung di dunia sosial atau di dunia apapun itu, terkhusus memang sosial tadinya tidak ada paksaan. Awalnya tidak ada paksaan dan diawali juga dengan mikir seperti ini. Kita kan hidup di dunia itu cuma sekali ya. Ya dong. Ya. Ada yang mau 2 kali? boleh dong. Kenapa tidak? Aku pengen loh Zada tiba-tiba reinkarnasi. Oh, jadi apa? Juga tahu. Oh, jadi wali ya kan? Pengen aku. Jadi di awal tuh nggak ada paksaan ya teman-teman sekalian, diawali dengan tidak ada paksaan. Jadi apapun yang kalian inginkan itu silahkan dikerjakan. Mungkin kalau dari pengalaman saya sendiri ataupun kehidupan perjalanan saya sendiri itu diawali dengan gimana caranya bisa mencintai suatu pekerjaan. Jadi awalnya mencintai dulu suatu pekerjaan. Karena kalau kita udah suka
apapun yang kita kerjain itu akan terasa mudah. Itu yang paling gampangnya itu kan ya Kak Habib ya. Setelah itu yang di awalnya saya nggak terlalu menggemari dunia kesehatan, akhirnya gemar berkat ya doa, lalu support juga dari orang tua dan keluarga. Jadi itu di Zada berkesinambungan ya? Iya. Jadi awalnya aku memang benar yang tidak mau terjun di dunia kesehatan karena saking pengennya di dunia entertain. Gitu. Aku pengen dia jadi artis atau yang lain presenter deh minimal. Minimal aktor dalam azab. Oh. Ada aja gebrakannya ya. Ada gebrakannya. Memang Walid penuh gebrakan. Iya. Sangat menguasai karakternya. Nah itu teman-teman. Jadi transisi lagi pada saat di kesehatan, menjalani di SMK 3 tahun, lulus dari situ mau kuliah, masih berkecimpung dan keinginan aku pengen di entertain pokoknya. Berarti aku saatnya meninggalkan dunia kesehatan seperti itu. Ternyata mungkin karena saking kuatnya ya doa kedua orang tua, tapi dibilang paksaan ada sedikit 0,% lah ya. Gitu. Iya benar. Tapi ini dia. Mungkin karena dijalaninya dengan ya insya Allah bisa seperti itu. Jadi seruat-seruat apapun setiap harinya dijalani dengan ya Allah gitu kan ya. Dengan nyebut. Iya dengan nyebut. Nah akhirnya alhamdulillah lulus kuliah di kesehatan. Nah ini dia. Jadi pada saat aku kuliah Kak, di samping itu aku tetap menjalani hobiku. Nah, atau passionku yakni speaking ya gitu sih. Iya. Jadi alhamdulillah keduanya jalan begitu ya. Keduanya jalan setelah lulus kuliah, alhamdulillahnya juga pekerjaan jalan keduanya. Seru banget kayak kamu punya pekerjaan sama-sama jalan gitu. Iya. Kalau aku kadang banyak yang nggak jalan, banyak yang stuck, Zada ya akhirnya milih jalan kerjaan saya. Yes, Orang benar-benar. ini. Oh. Ya tapi itu sih Kak Habib ya kalau diputar balik gitu ya, diputar kembali. Jadi kenapa tadinya ada sosial? Jadi perlu diketahui bahwasannya aku gabung di dunia sosial, isu sosial di khususnya itu forum pengurangan resiko bencana. Di situ awalnya dari inginnya, aduh pokoknya aku nambah relasi deh. Itu yang aku inginkan awalnya. Jadi pokoknya aku nambah relasi. Dan itu benar terjadi relasi. Nah ternyata pada saat relasi itu datang, semua itu datang juga. Semacam membuka jalan-jalan yang dulu kayak enggak di luar ekspektasi kita. Iya benar. Kalau ada 3 kata, aku tuh milihnya ilmu uang. Jadi kenapa harus ilmu uang? Jadi pertama kalau kita keluar, karena kita nggak finish misalnya ngopi di SMP, zaman SMP, SMK lah, SMK kuliah ngopi. Tapi kita nggak dapat uang, ya dong. Ngopi kita ngeluarin uang. Tapi di situ kita tahu nggak bahwasannya ada ilmunya. Misal kayak gini lah kita, ada kan ilmunya. Entah itu mungkin cuma ada ranger gitu kan. Malah dapat banyak banget aku. Ilmu lagi, relasi juga ada nih. Aku lagi kenal sama yang tadi Walid 1, 2, 3 gitu kan ya. Mungkin seperti itu. Itu kurang lebih ya. Iya. Ilmu lagi, kedua kalinya keluar lagi, diajak keluar ilmu lagi, ya kan? Nggak ada uang nih, belum ada uang. Ilmu lagi dengan aku ketemu dengan mungkin, nah karena kebetulan aku juga penyiar radio, ketemu lagi mungkin sama salah satu ketua di instansi. Kamu nih ngobrol, relasi lagi, ilmu lagi ya kan. Akhirnya uang ini datang sendiri. Makanya ilmu uang. Nah uang datang sendiri akhirnya makanya di situ ada bahasa sosial karena kita sudah sering bersosial dengan orang. Relasinya datang. Boleh pemikiran falsafah mungkin menarik. Iya. Dan jujur Zada, gara-gara kamu di sini podcast saat ini lebih menolong banget. Jadi kayaknya lebih ke kamu podcasternya ini. Oh oke. Jadi yang mau nutup Zada apa itu nih? Kayaknya di cara aja sekarang. Dan terima kasih teman-teman, terima kasih Zada atas waktunya. Sama-sama, Sangat menginspirasi banget dan aku tertolong banget gara-gara Zada yang jago public speaking ini. Aku yang tadinya banyak pembelinya lagi Zada. Tiba-tiba kamu ngomong ini apa ya? Sama orang ini, ini kan orang podcast dengannya ya. Aku kalau udah jadi host kan, itu kan kali zaman. Aduh, Ini kan nggak fokus sama yang diomongin ngasuk. Oke. Tapi aku konsepnya 5W per 1 hal. Kan what, who, where, why, and how. Nah gitu. Jadi apa sudah siapa gitu berapa. Nah kalau udah mentok nggak ada apa yang diomongin kalimat terakhir Kak Habib berarti diambil lagi. Gitu. Nih, jadi kita kan kalau aku nanti kayak gitu enggak? Iya. Masa kayak gitu? Kayak Walid.
Masya Allah itu ya. Ketika banjir nih. Jadi aku terdampak banjir Kak. Terdampak banjir. Kan agak susah ya bahasanya. Ya sembarang aja dulu. Sembarang dampaknya masih masuk ya. Nanti nyantol. Nah, terdampak banjir itu susah nggak sih kayak gitu? Nah, sebentar lagi mikir lagi apa nih ya? Oke, transisi lagi deh yang lain dulu. Makanya bridgingku kadang nggak jelas. Bridging comedy ya. Oke. Ya terima kasih sekali lagi Zada, semoga aktivitasnya lancar di Amin. dunia kesehatan, dunia kerelawanan bencana. Amin. Aku banyak terima kasih. Mau didoain balik? Boleh. Lanjut. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Siap.